Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di MPH Channel. Kita akan langsung saja lihat cuplikan ceramah dari Tengku Kori bersama Majelis Nurul Mustafa, ya, pimpinan Habib Hasan bin Ja'far Assegaf almarhum, teman-teman. Oke, kita lihat videonya dan alhamdulillah Tengku Kori sudah taubat dan bergabung dengan Ba'alawi. Beliau diundang oleh Habib Mahdi Assegaf, teman-teman. Kita lihat videonya ya. Saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis imat. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis imat sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alwi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alwi dari karakter buruk oknum Ba'alwi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alwi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini kurafat. Kalau sudah mereka bilang kurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, semarauzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alwi, mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah, lah saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi, akhir zaman akan muncul ruwaibidah. Apa ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu 4 itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Saya sebagaimana dulu ketika saya membela tesis imat, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Allah Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh, tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam, itu prinsip. Betul. Habib Ali tahu saya bukan hari ini, dulu kami sudah pernah mujalasah ya. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang antum dapatkan dari informasi saya terdahulu ibarat Sayyidina Umar Ibn Khattab, tapi bukan mau menyamakan saya dengan Imam Ibn Khattab, tetapi hanya bicara sejarah. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
dan kemudian Allah balikkan hatinya untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga aku adalah golongan hamba Allah yang tadinya saya menjadi penentang, semoga-moga Allah tarik ini supaya menjadi jazm qat'iyan, menjadi hamba Allah yang benar-benar menentang kebatilan kaum Imadiyah, kaum Imadiyah Ad-Dajjaliyah Al-Kadhibah. Ahlan wa sahlan ya Habib mana Mahdi, insyaallah. صل على محمد. Sallu alaihi. Masya Allah teman-teman semua. Nah, luar biasa ya, Tengku Qori sudah ada bersama dengan para Habib Ba'alawi ya, seperti itu. Alhamdulillah beliau taubat, beliau sudah menjadi garda terdepan membela para Habib Ba'alawi dari sekte fitnahnya Dajjaliyah, Imadiyah, Al-Beghaliyah, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini di majelisnya Nurul Mustafa bersama Habib Mahdi Asegaf dan adik-adiknya Habib Hasan bin Ja'far Asegaf, teman-teman, insyaallah. Habib Hasan bin Ja'far Asegaf haul pertama ya. Masya Allah. Next, alumni Al-Azhar jadi apa? Timothy Winter, akademisi di Cambridge University. Beliau melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan belajar secara mandiri kepada beberapa ilmuwan di Saudi Arabia dan Yaman. Beliau dikenal sebagai akademisi, teolog, dan cendekiawan Islam Inggris yang mendukung gerakan dan pemikiran neo-tradisionalisme Islam. Masya Allah. Kemudian Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah. Syekh Buti adalah salah satu ulama rujukan tingkat dunia dan dihormati oleh banyak ulama besar di dunia Islam. Pada tahun 1953 beliau masuk ke Al-Azhar dan berhasil lulus S1 dalam tempo 2 tahun. Sebelum kemudian beliau juga menamatkan studi doktoralnya bidang ushul syariah di Al-Azhar. Kemudian ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau adalah ulama Islam Mesir yang tinggal di Doha, Qatar, dan kedua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Semenjak kecil Qaradawi belajar di Al-Azhar hingga lulus dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi zakat dan dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan yang kemudian disempurnakan menjadi fikih zakat. Ada Haji Abdul Hadi Awang, Menteri Besar Terengganu. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai duta khas Perdana Menteri Malaysia ke Timur Tengah di bawah Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Beliau melanjutkan studi tingkat sarjana di University Al-Azhar, Kairo dalam jurusan Siyasah Syariah, Sains Politik dan dari tahun 1974 hingga 1976. Masya Allah. Kemudian ada Abdullah bin Muhammad Al-Asheh, Ketua MPR Arab Saudi. Beliau belajar syariah di Universitas Al-Azhar di Kairo dan kembali ke Arab Saudi untuk memperoleh gelar doktor pada tahun 1987. Dalam pemerintahan Arab Saudi beliau menjabat Ketua Majelis Asy-Syura MPR dari Arab Saudi sejak 2009. Di samping itu beliau juga menjabat Menteri Kehakiman dari Februari 1992 hingga Februari 2009. Kemudian ada Saad Zaghloul, Perdana Menteri Mesir. Beliau merupakan politikus, bapak kemerdekaan dan tokoh nasional Republik Arab Mesir. Saat melanjutkan sekolah ke Al-Azhar pada tahun 1871, ia menjadi murid dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Jadi Al-Azhar ini, Ustadz Abdul Somad pun belajar di Al-Azhar teman-teman. Masya Allah. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.